Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya undang tokoh pers Sumatera Barat, Asril Caniago. Terima kasih Bang Karni, pemirsa ALC TV One yang berbahagia. Terima kasih sekali ada kesempatan untuk kami daerah ini sekali bisa bersuara di tingkat nasional ini. Pada intinya saya akan berbicara 3 hal. Karena pada hari yang sama Ibu Puan bicara kata adik saya, adinda saya, Irma Suryani Caniago, mengatakan itu doa Ibu Puan. Pada hari yang sama ketika bagi-bagi itu Ibu Mega juga mengatakan, tapi saya menganggapnya positif, mengatakan bahwa kepada kader-kadernya, kenapa PDI Perjuangan tidak dapat dukungan calon-calon pemimpin yang baik yang kita ajukan selalu kalah di Sumatera Barat. Saya menafsirkan ini hanya semacam pelecut ya untuk kader-kader PDI untuk mencari apa sebabnya. Saya akan berbicara tentang 3 hal, mohon izin. Yang pertama dari sisi sejarah dan politik. Yang kedua dari aspek budaya, menurut saya ini sangat penting dalam keindonesiaan kita. Yang ketiga, saya ingin sedikit mengklarifikasi tentang Ibu Mega ini. Karena ini bertali temali dengan isu yang kita sampaikan sekarang. Sebelum itu, saya ingin sedikit kembali ke belakang. Pada saat Ibu Puan menyampaikan itu persis 3 September. Besoknya masuk notifikasi dari Facebook ke akun Facebook saya, memori 1 tahun yang lalu, berarti tanggal 4 September. Di situ saya membuat status mengutip Salim Said, ya, dari ALC. Salim Said mengatakan banyak masalah muncul di negara kita ini atau terjadi di negara kita ini karena para pemimpin tidak mengerti sejarah. Itu katanya. Saya cari lagi, saya buka lagi ALC yang saya respon itu. Ternyata ALC tanggal 3. Tapi status saya tanggal 4. Kenapa? Karena LC itu sampai jam 1 waktu itu, hangat sekali. Temanya Papua mencari jalan terbaik. Wah, pantas. Ini mirip dengan ini nih. Artinya ada suatu komen atau aksi atau stigmatisasi terhadap satu suku bangsa kita, lalu menimbulkan reaksi. Ini kan sekarang itu juga yang terjadi, ya kan? Jadi menurut saya akar masalahnya itu adalah pemahaman kita terhadap sejarah. Ini untung kita ada Profesor Anhar Gonggong di sini. Kalau ada yang keliru saya tolong diluruskan Prof. Sejarah. Kalau kita lihat 2 pernyataan Puan dan pernyataan Ibu Mega, kita orang Minang ini egaliter. Biasanya kita kalau seperti Bang Karni panggil Puan saja, karena memang kita tidak bisa panggil Ibu kepada yang lebih kecil kan. Ya. Tapi kalau dia dalam forum resmi tentu kita panggil Ibu. Makanya Adinda ini saya panggil Adinda Irma Suryani karena saya lebih tua daripada dia pasti. Nah, akarnya adalah pemahaman kita terhadap sejarah. Orang kalau kita kaitkan apa yang terjadi sekarang itu kan terah di atasnya itu kan Soekarno. Soekarno itu sangat disayang sama orang Minang. Tapi kemudian dilawan. Ya, kenapa? Soekarno itu adalah Sumando Minang, pada akhirnya di Sumando orang Minang. Karena dia beristri dengan Fatmawati. Ketika Soekarno diasing ke Bengkulu, kemudian Jepang mau masuk, Belanda itu selalu mengungsikan tokoh-tokoh Indonesia itu keluar. Soekarno ini mau diungsikan ke Australia. Seperti Mukhtar Lutfi dan segala macam itu, tokoh-tokoh itu, supaya jangan dimanfaatkan oleh Jepang nanti. Dibawalah dia jalan darat dari Bengkulu ke Padang. Karena pelabuhan yang belum dikuasai Jepang waktu itu adalah Teluk Bayur. Tapi waktu dia sampai di Painan, ya, itu keburu Jepang sudah masuk.
ditinggalkan oleh Belanda yang membawa Soekarno ini, Soekarno terlantar di sana. Didengarlah oleh tokoh-tokoh Sumatera Barat yang tahu persis bahwa Soekarno ini adalah teman Hatta, teman dari orang Minang. Dia belum jadi Semando Minang waktu itu, ya. Kemudian dijemputlah, dibawa dengan pedati. Sekarang nggak ada, sekarang mana ada pedati lagi kan? Karena waktu itu tidak ada mobil, dibawa pedati ke Padang. Soekarno itu dalam keadaan sudah lusuh, pakaiannya udah tidak terus lagi, mungkin udah tidak dicuci berminggu-minggu gitu kan. Muncullah tokoh-tokoh Padang itu, namanya Datuk Majourang, itu kakeknya dari Arif Ariman, almarhum ekonom. Ditinggal tempat dia, kalau sekarang kita lihat Jalan Ayani nomor 12 Padang. Dibelikanlah, dibikinkan jas, baju bagus, kemudian dibawa ke Bukit Tinggi. Dipelihara oleh Anwar Sultan Saidi. Soekarno itu dielu-elukan orang. Kalau baca laporan-laporan zaman itu, dia naik kereta api dari Padang ke Bukit Tinggi, berhenti di Padang Panjang, orang bilang, Bung Karno berpidato katanya. Jadi dari atas kereta api itu bisa dihentikan, Soekarno berpidato karena ingin rakyat itu mendengar Soekarno. Nah, kemudian dia berkunjung ke Madrasah Darul Funun namanya. Itu pesantren terbesar waktu itu di Sumatera Tengah, nama pimpinannya Abbas Abdullah. Datang Soekarno di situ. Tapi Soekarno terlambat 2 jam. Dia janji datang 12, kemudian orang sudah menunggu, dia datang jam 2. Langsung ditegur sama si Abbas ini. Anda ini akan menjadi pemimpin Indonesia. Jangan biasakan tidak tepat janji. Itu satu. Yang kedua, peci Soekarno ini diganti. Dulu Soekarno itu pakai peci yang pendek. Ya kan? Anda tidak cocok pakai ini. Kalau Anda mau jadi pemimpin harus lebih gagah. Tambahlah pecinya. Ya. Peci itulah yang dipakai oleh Soekarno sampai sekarang. Ya, sampai terakhir ya, yang kita lihat foto-fotonya sekarang itu gagah sekali Soekarno. Tapi dia juga ingatkan Soekarno, Anda ini gigi kirinya, gigi taringnya ini agak dempet, gingsul. Di situ pesona Anda. Tapi orang seperti Anda ini harus hati-hati. Dalam bahasa Minang namanya rambang mato. Rambang mato itu gampang tertarik pada perempuan cantik. Anda harus hati-hati. Itu sejarah ya. Mata keranjang. Mata keranjang. Nggak seperti itu, orang Minang agak lebih halus dia. Rambang mato bang. Kayak Sujiwo Tejo. Iya. Ternyata 4 bulan kemudian ketika dia kembali ke Jakarta, dia lapor kepada Bung Hatta. Dia mau menikah dengan Fatmawati. Iya kan, kejadian. Akhirnya Bung Hatta dengan Pak Serangkai, Ki Hajar Dewantara, Haji Maskur, minta Soekarno bikin surat pernyataan. Kalau Anda mau menikah, Anda harus berikan jaminan kepada 1 inggit, ya, harus disediakan 1 rumah di Bandung. Kedua, Anda harus tanggung biayanya, biaya hidupnya seumur hidup. Baru diizinkan menikah oleh Soekarno, oleh Empat Serangkai. Kemudian yang membawa Fatmawati itu ke Jakarta untuk dinikahkan, itu namanya Samaun Bakri, orang Padang juga. Iya kan? Begitu sayangnya orang Minang untuk pada Soekarno. Tapi kenapa tahun 50-an tiba-tiba orang Minang itu melawan Soekarno? Bukan melawan Soekarno sebenarnya, mengoreksi Soekarno yang memasukkan komunis ke dalam pemerintahan. Itu dianggap menyimpang dari Pancasila gitu. Jadi kita harus bedakan antara praktek, antara Pancasila sesuatu yang sudah ideal yang sudah kita terima dengan pelaksanaan Pancasila. Itu faktor sejarahnya ya. Nah, jadi kenapa akhirnya reaksi masyarakat Minang itu tidak menerima Partai Soekarno gitu. Karena mereka marah itu. Ya, PNI tidak terima. Pemilu 55, PNI itu di secara nasional 22%, Masumi 21%, NU 18%, PKI 16%, nomor 4. Masumi beda 1% tapi kursinya di parlemen sama. Di Sumatera Tengah, waktu itu Sumatera Tengah, dapil waktu pemilu 55 itu ada 15 dapil, tapi hanya 14 yang bisa pemilihan karena Irian Barat masih diduduki Belanda. Dari 14 daerah pemilihan itu, Masumi itu menang di 10 daerah pemilihan. Karena itu Masumi itu kalau menurut
Yusril Iza Mahendra, terlepas dari dia apa ideologinya, partai yang paling menasional. Karena PNI hanya menang di 2 dapil. Ini Anda Tria tuh pelajari sejarah. Hanya di Jawa Tengah dan Sunda kecil. Iya kan, NU menang di Jawa Timur. Jadi Masyumi itu adalah partai yang nasional. Nah, mundur Bung Hatta dari wakil presiden juga karena sudah ada perbedaan pendapat dengan Bung Karno. Iya kan? Nah, di Sumatera Barat, PNI hanya dapat 1%. Dan itu mungkin partai nomor belasan, karena waktu itu 130 partai peserta pemilu 55 itu. Nomor 1 itu Masyumi, ya 49%, nomor 2 Perti, 28%. Nomor 3 itu PKI di Sumatera Barat, 7%. Memang 7%, tapi dia nomor 3. Masyumi bisa mengantarkan 1 wakil, ini masih kakek nih sama Atria Dahlan ini. Namanya Bakhtarudin. Dalam 1 keluarga di Minangkabau itu bisa lahir berbagai aliran politik. Dia masih ada garis keturunannya dengan Rasuna Said. Masyumi, Atria Dahlan ini mamanya itu Bakhtarudin, kakeknya itu. Bakhtarudin itu pendiri PKI Sumatera Barat dan anggota konstituante setelah pemilu 55. Jadi menerima perbedaan itu malah dalam 1 keluarga. Ya. Tadi Pak Dizon saya ingin koreksi sedikit ya. Halim itu bukan Perdana Menteri RI tapi RIS tapi RI. Karena Perdana Menteri RIS adalah Hatta merangkap Menteri Pertahanan. Saat dengan Halim itu mamak dengan keponakan. Kandung bisa jadi presiden dari 1 rumah gadang di Minangkabau, di Kubang Putih namanya. Bisa menjadi presiden dan Perdana Menteri RI, Republik Indonesia loh. Begitu di Sumatera Barat itu. Jadi itu dari aspek sejarah. Itu berimbas sampai saat ini. Yang kedua soal budaya, ya. Saya ingin bicara, kalau salah saya nanti tolong luruskan Profesor Anar Gonggong. Kita ini kadang-kadang tidak bisa membedakan antara yang ideal dengan apa yang dipraktekkan, ya. Antara mana yang teori, mana yang praktek. Kalau kita lihat berubah ukurannya, kita salahkan alat ukur. Sebenarnya kita salah menggunakan ukuran gitu. Nah, jadi kebudayaan. Apa yang kebudayaan Indonesia? Kebudayaan nasional Indonesia itu kalau kita amati undang-undang dasar kita, itu adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Dan itu juga sudah dikukuhkan dalam Kongres Kebudayaan Nasional tahun 54. Tapi apa itu puncak-puncak kebudayaan daerah? Sampai sekarang tidak kita rumuskan, Seperti juga kita tidak merumuskan hal-hal yang bernilai dalam sejarah itu. Sehingga pemahaman kita terhadap sejarah itu berbeda-beda gitu. Akhirnya pemahaman terhadap Pancasila, terhadap kebudayaan kita itu juga berbeda-beda. Nah, kalau menurut saya ya, itu apa puncak dari kebudayaan daerah itu adalah nilai-nilai baik, nilai-nilai luhur yang ada setiap daerah itu. Kalau kita menghargai itu tidak akan ada stigmatisasi saya lebih Pancasila daripada Anda kurang Pancasila daripada si A, si B. Tidak akan terjadi seperti itu. Akibat dari kita tidak serius mempelajari sejarah dan juga menyusun sejarah, meneliti sejarah itu, terjadi stigmatisasi terhadap hal tertentu. PKI, PRRI, pemberontakan, DI, TII Aceh pemberontakan. Itu anak sekolah dari mulai SD sudah kita kasih stigmatisasi di otaknya. PRI pemberontakan, Aceh itu pemberontakan. Kartosuryo DI pemberontakan. Sehingga dia Jawa Barat daerah pemberontak, Aceh pemberontak, Sumatera Barat pemberontak. Tidak kita ajarkan apa sebab mereka melakukan itu. Saya sudah lama menghentikan menggunakan kata pemberontakan PRRI, pemberontakan DI, peristiwa PRRI, peristiwa DI, TI. Kenapa Aceh memberontak? Karena Daud Brecht minta janji kepada Bung Karno. Aceh itu jadikan daerah tersendiri, artinya kalau provinsi dia provinsi sendiri. Lalu digabungkan dengan Sumatera Utara jadi Sumatera Tengah. Dari Sumatera Utara dengan Sumatera Timur dan Sibolga digabungkan jadi Sumatera Utara. Marah orang Aceh. Bung Karno sudah janji dulu, tapi Bung Karno sendiri mungkin sudah lupa gitu kan dengan janjinya. Itu juga DIT Jawa Barat, ya kan? Itu kalau Pak Nasir yang diutus waktu itu masih dipakai,
selesai tuh Jawa Barat tuh. Tobat Kartosuwiryo. Nah, Pereri juga begitu. Pereri itu mengoreksi penyimpangan praktek Pancasila oleh Bung Karno. Iya kan? Apa praktek Pancasila? Setelah Hatta mundur kan tidak terkendali lagi Bung Karno ini. Tidak ada lagi undang-undang yang dia pakai untuk berkuasa gitu. DPR dibikin sendiri, ya kan? Oh diangkat jadi panglima ini, panglima itu. Tidak ada lagi menasihati Bung Karno. Itu kan. Kemudian baca pidato Muhammad Amin di parlemen tahun 56 yang Sumatera bergolak. Betapa besarnya ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa waktu itu. Itu kan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu yang diprotes penyimpangan itu. Kenapa kita stigmatisasi Pereri itu sebagai pemberontakan? Dia bukan melawan negara, mengoreksi pemerintah. Dalam negara demokrasi pemerintah itu bisa aja jatuh setiap bulan. 50 setelah penyerahan kedaulatan sampai 65 itu 9 kabinet. Iya kan? Berapa tahun dia mau kabinet? Kan biasa saja. Yang tidak boleh runtuh itu negara. Pemerintah itu dalam negara demokrasi setiap minggu pun boleh berubah. Jadi ini kita luruskan pikiran anak-anak kita ini Indonesia ini mulai dari bangku sekolah gitu, ya kan? Nah, sedikit lagi Bang Karni. Nah, kita tidak memanfaatkan ilmu sejarah untuk mengubah ini. Sudah berapa? Tahun 90-an dokumen CIA sudah dibuka semua. CIA mengatakan mereka itu membantu PRRI itu karena ingin menjatuhkan Soekarno, memang. Tapi orang Minangkabau menolak. Orang-orang PRRI itu menolak menjatuhkan Soekarno. Apa kata Muhammad Nasir setelah rapat Sungai Dareh itu? Kami ini ingin mengganti pemerintahan. Kabinet ini yang mau kami ganti, Elisa Slomijoyo ini. Karena di sana ada PKI. Kalau Soekarno kami tidak akan runtuhkan. Pada Indonesia dengan isu ya, isu perang dingin waktu itu, pernyataan dari Menteri Luar Negeri Amerika John Forza Jules mengatakan, kami Amerika lebih suka melihat Indonesia terpecah menjadi fragmen-fragmen kecil daripada jatuh ke tangan komunis. Ternyata itu hanya modus Amerika. Itu kita tahu belakangan. Ada suatu peristiwa, namanya kepala stasiun CIA, tahun 90-an sudah dibuka dokumen CIA itu. Dia diutus untuk mengantarkan uang $50.000, nilainya sekarang mungkin sudah 50 miliar zaman itu ya. Karena permintaan Nasution, saya bawa pasukan, Simbolon, saya bawa pasukan dari Sumatera Utara 400 orang. Ahmad Hussein hanya bisa kasih tempat tinggal dan makan pun tidak cukup. Tolong Amerika dibantu. Dia kirim Den Almi dengan jeep sendirian, dia berangkat ke Bukit Tinggi, sampai di Bukit Tinggi tanggal 3 Oktober 57. Dia masuk ke kantor Nasution, dia lihat di belakangnya itu gambar Bung Karno, Presiden RI. Di belakang Nasution, itu adalah laporan CIA. Baca itu di dokumen Kehin dan juga dalam buku 50 tahun hubungan diplomasi Indonesia-Amerika. Ya kan? Dia tanya sama si Din Almi ini gimana ceritanya? Kita kan mau menjatuhkan Soekarno. Kata Simbolon, bukan. Kami mengganti pemerintahan. Soekarno ini faktor pemersatu kami. Kalau bukan dia, Indonesia ini pecah. Jadi PRRI itu tidak ada pemberontakan. Kemudian, mungkin sudah banyak yang membaca, 2 tahun yang lalu terbit buku Greg Polgren, Bayang-bayang intervensi. Ada 4 peristiwa besar di dunia dan di Indonesia, ternyata hanya karena satu sebab. Apa kejadian itu? Yang pertama, kematian Sekjen PBB Dag Hammarskjöld tahun 58 di Kongo. Pembunuhan Presiden Kennedy, PRRI sebelum itu, PRRI mulai 58. Pembunuhan Kennedy di Amerika, G30 SPKI di Indonesia, itu semuanya permainan bukan Amerika. Permainan Rockefeller dengan CIA. Apa motifnya? Ingin mendapatkan Freeport. Terlalu panjang kalau saya uraikan, cari bukunya, dia 30 tahun meneliti itu. Dia wawancarai juga penemu emas itu namanya El Dorado, itu kota emas. Ya. Penemunya itu geolog Belanda, Dozy,
Kemudian pilot yang menerbangkan dia ke sana itu anak Perdana Menteri Belanda namanya Collins, ya, anak si Collins itu. Motif keempat peristiwa itu adalah penguasaan emas Papua. Baca bukunya itu, gampang dicari, banyak di Indonesia ini. Itu kita tidak tahu, akhirnya dia wawancarai Nasution. Dia wawancarai Zulkifli Lubis, tokoh PRRI. Akhirnya Zulkifli Lubis geleng-geleng. Jadi kami memang dikerjai selama ini ya. Dia ingin jatuhkan Soekarno supaya emas itu aman. Dia bunuh Dahmar Skjol supaya Papua jangan merdeka. Karena selama Dahmar Skjol jadi sekjen PBB 3 tahun, dia punya konsep negara-negara harus diserahkan nasibnya kepada rakyatnya sendiri. Katanya referendum. Akhirnya 14 negara di Afrika merdeka. Amerika takut kalau merdeka Papua, emas itu lepas dari dia. Tapi kalau Soekarno tetap berkuasa, emas itu juga tidak akan didapat. Karena Soekarno sendiri menasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Makanya Soekarno pun harus dijatuhkan. Jadi kita ini permainan Rockefeller, permainan kapitalis. PRRI itu juga itu. Tapi kenapa PRRI itu tetap dibantu setelah dia menolak menjatuhkan Soekarno? Supaya jangan terjadi pemilu tahun 60. Indonesia tetap, OSOB itu tahun 57 ditetapkan kan. Nah, tetap bantu PRRI. Kenapa? Supaya tetap kacau Indonesia ini, tidak OSOB. Kalau terjadi pemilu tahun 60, mereka yakin PKI menang. Oke. Terakhir, ya. Jadi Profesor Anhar tolong klarifikasi kalau nanti ada saya yang keliru. Tapi saya ingin mengatakan, kenapa kita tidak memahami sejarah, ya? Hal seperti itu bisa terjadi juga dengan Puan, dengan siapa saja ya. Salah ucap sengaja atau tidak karena tidak memahami sejarah. Karena tidak memahami sejarah kita bisa kata saya Pancasila, Anda tidak. Karena kita tidak tahu sejarah Pancasila itu. Itulah sejarah kita ini juga tidak diberi tempat untuk melakukan penelitian-penelitian itu. Saya pernah Profesor Anhar mendampingi Audrey Kehin penelitian buku dia Sumatera Barat dari pemberontakan ke integrasi. Ya. Itu buku bagus sekali, Sumatera Barat dalam politik Indonesia. Saya tanya, berapa biaya Anda untuk meneliti satu buku ini? Waktu itu sebelum Krismon sekitar 5 miliar Bang Karni. Saya hanya mendampingi untuk ketemu dengan Pak Emil Salim, Pak Arun Zain, Pak Azwar Anas, karena saya punya link di situ. Sehari saya dikasih $125. Hotel saya bintang 5 di Air Duta. Selama 15 hari mendampingi dia, $120 per hari. Di Indonesia, kalau kita mau meneliti sejarah nanti Profesor Anhar bisa mengapakan berapa disediakan biaya. Di provinsi misalnya saya tahu tuh atau kabupaten kota untuk bikin satu biografi untuk pahlawan nasional paling dibayarkan 25 juta. Apa yang dapat 25 juta? Orang kalau sekarang di atas 10 miliar, Greg full grant itu 3 kali dia dapat grant untuk meneliti tentang Papua itu. Sehingga dia temukan itulah sebabnya. Itu permainan Rockefeller, Standard Oil dengan CIA karena CIA ini bekas pegawai dia di Eropa. Ya kan? Direktur CIA itu namanya Allen Dulles itu. Nah, kalau kita mau serius memberikan pemahaman yang meluruskan, kuncinya adalah sejarah. Jadi apapun terjadi bisa terjadi kalau kita tidak memahami sejarah. Yang terakhir Bang Karni, saya ingin bukan menjawab, menghibur Ibu Mega. Ya, beliau mengatakan tidak pernah calon PDI menang di Sumatera Barat. Pak Gamawan pilkada pertama itu yang mengusulkan adalah PDI dan PBB. Menang 47%, calon 5. Itu Pak Gamawan, itu PDI. Ya kan? PDI yang mencalonkan, PDI Perjuangan. Lalu kalau sekarang kita kan cerita mahar-mahar politik ini. Tidak tahu kita untuk jadi bupati aja katanya miliaran ke partai politik. Pak Gamawan itu dikasih uang malah oleh PBB. Kak Ban ketua PBB kasih dia 200 juta. Waktu hari pemilu pertama itu, kampanye pertama, dipanggil sama Pak Taufik Kemas. Udah, dia panggil udah itu. Pak Gamawan udah, Pak Taufik pun panggil udah. Seperti mas-mas kita di Jawa kan. Datang ke Jakarta. Saya ini maaf, saya berkawan dengan Pak Gamawan.
Tapi waktu itu saya sudah angkat ketua Panwaslu Sumatera Barat. Pak Gamawan telepon saya, Pak ini kita ke Jakarta. Saya dipanggil Pak Taufik. Pak, kalau dulu bisa, kalau sekarang saya ketua Panwaslu, calon dengan ketua Panwaslu gimana? Berangkat jalan sendiri, saya bilang kan. Akhirnya pulang, dia langsung telepon saya. Menggigil saya katanya. Apa itu? Datang ke Pak Taufik, datang yang pagi, pergi ke Teguh Umar, pulang, dikasih tas. Ini Pak Gamawan untuk biaya kampanye. Dia tahu setelah di Padang jumlahnya 500 juta. Jadi untuk biaya bantu-bantu beli rokok nih, beli cendol, beli bensin untuk kampanye. Janganlah udah, saya udah dikasih kursi gratis, dikasih 500 juta oleh Pak Gamawan, Pak Taufik. Waktu lewat X-ray di bandara dia cerita, menggigil saya. Tidak pernah saya bawa uang sebanyak itu. Pak boleh dipupuk, Pak, kata petugas X-ray kan. Kenapa? Nah, ketawa dia, banyak uang Bapak ya. Karena dia ingin lihat aja gitu. Uang kan bisa dilihat di X-ray itu. Begitu Pak Taufik itu perhatiannya terhadap Minangkabau. Saya kenal dengan beliau, sering ngobrol dulu tempat Pak Irman Gusman. Tapi saya dengar cerita, Bang Karni mungkin pernah masuk ke ruang kerjanya waktu ketua MPR ya. Hanya di samping foto presiden dan wakil presiden, hanya ada 2 foto besar di ruangan Pak Taufik. Satu foto Bung Karno, yang kedua Taufik Kiemas Datuk Basa Batuah, pakai adat Minang di ruang kerjanya. Apalagi yang kita ragukan tentang Minangnya Uni Puan Ibu Mega. Dan terakhir, saya ingin sedikit membuat sentuhan Minang. Banyak kawan-kawan di PDI Perjuangan melalui kontak mengatakan saya hadir di LC ini akan menghantam PDI. Kira-kira apa yang mau dibilang Pak Hasril? Saya pastikan, saya ini udah umur ninik mama ini. Tapi kalau anak muda berkata keras di Minangkabau itu biasa. Tapi kalau ninik mama itu kata menyalasai. Kata menjadikan solusi. Nah, tadi Adinda Irma Suryani, Pak Basarah, sangat bagus sekali. Saya juga memuji Hasto, memuji Adinda Atria ini, atau malah janji kemenakan saya, karena mamaknya teman saya, iya kan? Tapi bagi orang Minang ada sedikit. Mohonlah, tolong kawan-kawan di PDI itu, bujuk Mbak Puan itu. Minta maaf itu tidak memalukan, malah menimbulkan kehormatan. Dan bukan minta maaf itu bukan hanya karena kesalahan. Orang menunggu, betul itu kata Hasto, itu kata Ateria, itu kata Basarah. Yang kata Puan sendiri mana? Bagi orang Minang itu, bau mencancang, tangan mencancang, bau memikul. Tidak bisa pertanggungjawaban itu diwakilkan. Cukup Pak Gamawan bikin tulisan, saya lihat mungkin sudah sampai juga ke Teguh Umar itu. Cukup mengatakan maksud saya begini. Tidak perlu sehebat-hebat Basarah tadi. Maksud saya begini, tapi kalau Dunsana semua menganggap salah memahami, tolong dimaafkan. Itu aja selesai itu, tidak perlu lagi ELC, tapi biarlah setelah ELC ini ya. Oke Bang Karni, terima kasih banyak kesempatan sudah diberikan. Mudah-mudahan ini mewakili juga ini perasaan orang Minang. Kalau adik-adik ini itu biasa, di Minangkabau itu namanya Parik Paganegari. Artinya mereka ini pengaman, dubalang. Dubalang itu kato dubalang, kato mangareh. Mereka harus keras. Nah, tapi ninik mama inilah nanti yang bujuk-bujuk dia kan. Uni-uninya inilah yang apa kan. Ya kenapa Anda tidak tabayun datang ke Puan? Jembatanilah supaya dia datang ke Puan, adik-adik ini. Sama Irma, sama Atria. Bawa aja. Kata Pak Gamawan, hari ini Pak Puan itu mengatakan maksud saya begini, kalau salah tafsir, kalau besok datang kita sambut dengan payung kuning, dengan kalau perlu bantai kabau, menyembelih kerbau kita untuk menghormati. Tidak akan ada apa, saya jamin aman seaman-amannya. Ketika terjadi kasus Papua, ya banyak orang Minang korban di Wamena, kita tahu itu bukan orang Wamena, tapi pengacau yang bunuh. Takut orang Papua di Sumatera Barat. Mereka ada di IPDN, ada di berapa. Pernyataan Pak Gubernur, saya jamin keamanan saudara kita Papua. Ninik mama, ulama, jangan khawatir, jangan resah saudara kami Papua. Kami bisa menilai apa sebab sana. Dikirimlah Pak Wagub
Nasul Habib sini, Pak. Jadi orang Minang itu sangat beralam lapang ya, berpadang laweh istilahnya. Sangat terbuka. Kemudian hindarilah stigmatisasi yang menyinggung, bukan hanya Minang. Papua juga bisa tersinggung, daerah lain juga bisa tersinggung kalau kita apakan. Dan bukannya Puan, siapapun yang bicara. Karena itu ketika Mahfud MD mengatakan Sumatera Barat Provinsi garis keras, ya. Kemudian saya diundang, ada kelompoknya Suluh Indonesia. Prof, itu salah itu. Garis keras kalau menegakkan kebenaran, kami memang keras. Kalau mencegah penyimpangan, pasti Minangkabau keras. Tapi untuk lain kami sangat toleran. Saya katakan sama Profesor Mahfud di panggung yang sama. Dia punya forum Suluh Indonesia sebelum jadi Menko apa ini. Prof, orang Minang itu, dia masalahnya nih NKRI, ya, garis keras yang membahayakan NKRI. Orang Minang itu memberontak pun tetap dalam NKRI sebenarnya. Makanya namanya tetap Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Tapi apa PRRI itu, ini para sejarawan harus menjelaskan dan para pemimpin harus memahami. Hilangkanlah stigmatisasi ini. Ini akan terjadi di mana-mana. Terima kasih. Terima kasih Bang Karni yang sudah memberikan kesempatan sangat leluasa. Luar biasa sejarah yang diceritakan malam ini. Luar biasa, banyak yang kita belum dengar. Terima kasih Bung Aris.